Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya!
bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang setia kepada setiap umat-Mu yang selalu berserah dan berharap pada Tuhan. Nah, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat yang indah ini kami masih diberkati dengan segala berkat-berkat Allah jasmani dan rohani yang berlimpah. Kami boleh tetap diberikan sukacita, kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita yang tidak pernah kurang Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kami pribadi Tuhan, dan kami boleh menikmati sukacita Allah dalam setiap kami memuji Engkau. Kami bersyukur Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan juga dengan segala hikmat marifat Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap perkataan firman yang ditaburkan sebentar, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk boleh kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan, dan kami rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya urapan Allah yang khusus bagi kami semua juga Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh menikmati berkat firman Tuhan. Dan kami mau sambut kebenaran firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dan kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat beribadah, kita masih dapat memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Biarlah waktu yang hanya singkat ini kita mau pakai, kita mau benar-benar memperhatikan, kita mau pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan memperhatikan firman Tuhan. Apa nasihat dari Tuhan untuk kita semua pada saat ini? Saya percaya Tuhan tolong kita semua, Tuhan urapi setiap hati, pikiran, pendengaran kita, agar firman yang kita terima tidak akan lalu begitu saja. Tetapi firman yang kita terima itu firman ini bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga firman yang berkuasa ini memberikan kita pengertian, hikmat, apa maksud dari firman ini. Jangan kita lewatkan firman ini begitu saja, tetapi mari kita mau simak baik-baik. Kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua, agar kita boleh mengerti apa itu firman. Jangan kita meremehkan firman, karena firman Allah itu memberikan kita kekuatan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saya memberikan tema ayat ini, firman Tuhan itu seperti GPS. Dia penunjuk jalan. Dia menuntun kita ke jalan di mana kita akan tuju itu. Apa arti firman Tuhan bagi manusia? Apa hanya sekedar bacaan dalam kitab suci, atau menjadi pegangan hidup manusia? Apakah sekedar hanya cerita biasa? Mari kita mau dengar baik-baik, kita baca baik-baik. Apa arti dari firman ini? Dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita dengar firman, jangan saudara pikir, oh itu ibu gembala. Benar, ibu gembala yang menyampaikan. Tetapi kita dengar firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Apa yang akan Allah sampaikan kepada kita melalui hambanya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Banyak orang tidak mengerti mengenai firman.
Sehingga banyak orang yang menyepelekan firman. Seolah-olah firman itu cerita yang sudah biasa. Firman itu sudah tidak relevan lagi. Tetapi pada saat ini saya akan memberitahu kepada saudara-saudara agar kita boleh mengerti, jangan sampai kita kehilangan firman. Karena firman itu yang menjadi kebutuhan kita setiap saat. Tanpa firman Allah kita akan tersesat. Kita tidak tahu kita akan berjalan kemana. Oleh sebab itu saya memberikan tema firman itu adalah seperti GPS yang menuntun langkah kita. Tujuan kita apa sih? Kita datang beribadah. Kita berkumpul memuji Tuhan, kita baca firman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tujuan kita satu, yaitu kita sementara ini sedang berjalan menuju kepada sorga yang mulia. Kita sedang menuju ke sana. Tanpa firman Allah kita tidak tahu arahnya kemana. Oleh sebab itu kita harus mengerti firman Allah itu apa. Tadi dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita percaya, kita mendengar, kita taruh baik-baik, kita simpan firman itu dan kita renungkan. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman itu akan menuntun langkah kita terus maju, setapak demi setapak maju sampai ke tempat tujuan yang kita harapkan, yaitu sorga yang mulia. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak mungkin sampai ke sana. Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu jalannya kemana. Tetapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang memberikan petunjuk bagi kita. Firman Tuhan katakan, firman itu adalah pelita bagi kakiku. Karena dia yang akan menuntun, menerangi jalan hidup kita. Dan dikatakan firman itu yang akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita membaca dan mendengarkan firman itu, kalau kita membuka hati kita, memberikan hati kita, dan pikiran kita tertuju akan firman Tuhan, maka firman itu akan masuk dan dia akan bekerja di dalam kehidupan kita kalau kita mau menerimanya. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang tidak menerima firman Tuhan seutuhnya. Karena ketika mereka di gereja sedang mendengarkan firman, pikirannya kemana-mana. Maka itu firman Tuhan katakan, ada yang menerima 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang 100. Bagaimana kita, respon kita ketika kita menerima firman itu? Maka ada orang yang sudah 10 tahun lebih menjadi orang Kristen, bahkan 20-30 tahun, tapi kehidupannya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Karena firman yang ketika dia dengar itu dia menyepelekan. Sehingga dalam kehidupannya itu tidak ada firman. Tetapi kita bersyukur, saya ingin mengajak saudara-saudara jemaat Tuhan. Mari kita mau perhatikan firman Tuhan. Biarlah firman yang setiap kali kita dengar, setiap kali kita baca, kita renungkan, taruh baik-baik dalam hati. Karena inilah yang membuat kita kuat di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Banyak dari anak-anak Tuhan saat ini sudah malas membaca firman Tuhan. Jangankan membaca, mendengarkannya pun mungkin sudah enggan, sudah malas. Dunia maya lebih menarik. Banyak orang, anak-anak Tuhan, lebih menarik dia main HP-nya berjam-jam.
Tapi kalau baca firman sudah malas, hati-hati, karena ini kesenangan dunia sedang menarik anak-anak Tuhan. Kita menyadari akan hal ini. Jangan sampai kita terbawa arus dalam dunia ini. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan tertarik, kita akan terbawa oleh arus dunia ini. Dan kita akan terhilang. Oleh sebab itu mari, lalu apa fungsi dari firman Tuhan bagi manusia? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, jelas firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca bersama-sama, kita renungkan baik-baik. Karena tanpa firman Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mungkin jadi. Dunia ini bisa jadi begini karena ada firman. Ketika Allah menciptakan dunia ini, ada firman Tuhan. Ada firman yang dikatakan oleh Allah sendiri, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah sendiri itu jadi. Kita percaya apa yang kita terima firman Tuhan pada saat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengimani firman, ketika kita baca, kita renungkan firman, mungkin pada saat teduh kita baca firman, ketika kita tertarik dengan satu kata, kita simak, kita taruh dalam hati dan kita katakan amin Tuhan, maka firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati kuasa dari firman itu. Dan firman itu memberikan kita kekuatan. Firman itu memberikan kita iman. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Kita dengar apa? Kita dengar firman, maka kita ditambahkan iman kita. Ketika kita menerima firman dengan iman, kita ditambahkan kekuatan kita. Saudara-saudara, untuk kita menghadapi situasi dunia sekarang ini tidak mudah. Banyak orang yang menjadi stres dengan keadaan dunia saat ini. Banyak orang yang stres, berteriak, bagaimana aku harus hidup kalau begini terus? Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah beritahu kepada kita semua apa yang akan terjadi. Kita tidak takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Banyak orang yang stres pada hari-hari ini, gak kuat menghadapi keadaan dunia, situasi sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya himbau, mari tambahkan firman Tuhan. Baca, renungkan, taruh firman itu dalam kehidupan kita. Karena firman ini yang akan memberikan kita kekuatan. Pada satu saat kita tidak bisa lagi mendengar firman. Mungkin pada waktu kita sakit, terbaring sakit, kita tidak bisa lagi dengar firman. Kita tidak bisa lagi beribadah. Firman yang kita tabung itu akan keluar dengan sendirinya. Dia akan keluar. Oleh sebab itu mari kita mau nabung firman. Tabung terus firman Tuhan. Tabung terus. Kita tidak tahu keadaan kita bagaimana untuk hari ke depan kita. Kalau kita tanpa firman, kita tidak mungkin akan kuat. Kita tidak mungkin bisa menghadapi tantangan hidup. Tetapi kalau ada firman, kita dikuatkan. Tuhan, Engkau berjanji, aku pegang janjimu Tuhan. Itu yang memberikan kita kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi firman itu segala-galanya bagi kita. Karena firman Allah yang akan menuntun langkah hidup kita. Pemazmur berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku.
sehingga ia tidak tersesat. Dia akan menuntun langkah-langkah kita, menerangi jalan hidup kita. Firman Tuhan bisa memberikan teguran bagi kita dan memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita hidup dengan firman Tuhan, manusia bukan saja hidup oleh roti dikatakan, tetapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa. Dia mempunyai pengaruh yang kuat. Dia mempunyai kuasa yang begitu kuat. Sehingga firman itu lebih dari makanan, lebih dari roti. Oleh sebab itu marilah saudara-saudara, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Kita mau perhatikan baik-baik. Saudara-saudara yang saya kasih, karena tanpa firman Tuhan manusia tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup, apalagi hari-hari ini. Tentu saudara-saudara juga mengalami bagaimana kita mengantisipasi keadaan sekarang ini. Karena firman Tuhan memiliki kuasa yang mampu menolong manusia. Manusia hanya bisa melihat hasil dari kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan mampu menolong kita. Oleh sebab itu jangan kita lepas dari firman Tuhan. Kita sangat butuh firman Tuhan. Tapi pada hari-hari ini waktu kita banyak terbuang untuk kita hanya main dari HP. Mungkin ada apa kali yang lebih menarik. Sekarang banyak orang-orang yang tertarik, lebih menarik main game daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak muda hati-hati, jangan terbawa dengan arus dunia yang membawa kita tersesat. Utamakan dahulu firman Tuhan. Jangan kita meremehkan keadaan dunia yang semakin jahat ini, menarik banyak manusia tersesat. Oleh sebab itu marilah kita mau bawa hati kita, kehidupan kita untuk taruh firman itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita sebagai manusia harus punya firman. Karena firman inilah yang menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Firman Tuhan sebagai GPS yang menunjukkan jalan kemana arahnya. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana cara firman Tuhan bekerja dalam hidup kita? Contoh seperti seorang bayi. Bayi yang meminum susu sehingga membuat tubuhnya menjadi sehat, kenyang, dan kuat. Bayi tidak tahu susu itu terbuat dari apa. Bayi hanya terima itu susu dan dia minum, dia menikmati susu itu. Dia hanya tahu tubuhnya kenyang, perutnya kenyang, dan tubuhnya menjadi sehat, kuat. Itu saja. Begitu juga kita firman Tuhan. Kita terima Tuhan, firman Tuhan, kita minum, kita makan firman Tuhan. Kita tidak tahu firman Tuhan itu bekerjanya bagaimana. Tetapi yang kita tahu, aku kok kuat. Imanku bertambah. Ketika aku menghadapi masalah, kok aku bisa menghadapinya.
Ketika kita menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan firman Tuhan memberikan hikmat. Itu saja yang kita bisa rasakan. Jadi betapa pentingnya firman itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tidak lagi menjadi lemah atau kuat karena kita menikmati firman itu di dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang tahu. Seperti bayi hanya tahu bagaimana nikmatnya meminum susu itu. Begitu juga kita tidak tahu bagaimana kuasa firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu kalau kita menjadi kuat, kita menjadi lebih berhikmat. Kita kok sanggup menghadapi tantangan dunia ini. Itu saja. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu bersifat kekal dan tidak terbatas oleh waktu apapun keadaannya. Tetapi kita semua boleh menikmati kuasa dari firman Tuhan. Ketika mami saya sakit, sudah tidak berdaya, hanya diranjang. Keadaannya makin lemah. Dia cuma bisa tahu apa? Nyanyi. Nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Sampai detik-detik terakhir, hanya itu yang keluar. Karena dia tahu ada kuasa yang dia miliki, yang dia rasakan. Ketika detik-detik terakhir Tuhan mau panggil, hanya itu yang dikeluarkan sampai nafas terakhir. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Karena dia mempunyai firman. Dia tahu ada kuasa dalam darahnya. Hari-hari ini kita perlu kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak mampu menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Bukan saja di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Semua menghadapi kesulitan, kesusahan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu firman. Kita perlu firman. Tanpa firman Allah, kita tidak tahu arah kemana tujuan kita. Itu yang ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mampu menjawab setiap persoalan manusia di setiap zaman dan generasi. Jadi bukan saja firman Tuhan itu berlaku pada waktu 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai generasi yang sekarang ini, bahkan terus firman Tuhan itu masih berlaku. Firman Tuhan itu masih berkuasa, masih bekerja. Jangan dibilang firman Tuhan itu kuno. Orang yang bilang begitu yang tidak mengerti firman Tuhan. Karena perkembangan firman Tuhan itu dia memberikan tahu hal-hal yang akan terjadi ke depan. Perkembangan zaman dan hal-hal yang akan terjadi pada manusia itu telah diberitahukan melalui firman Tuhan. Keadaan sekarang ini sudah ada di dalam firman Tuhan. Semua ada di dalam firman Tuhan. Apa yang akan terjadi nanti? Inilah jawaban yang pasti. Firman Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan kita bodoh. Kita harus benar-benar perhatikan firman Tuhan. Karena apabila orang berkata firman Tuhan dalam Alkitab sudah tidak relevan lagi.
berarti orang tersebut itu dia tidak mengerti dan tidak mengenal akan firman Tuhan. Walaupun mungkin setiap minggu dia datang ke gereja, mungkin dia punya identitas orang Kristen, tetapi tidak ada firman di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, firman Tuhan itu sudah kuno, tidak relevan lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan itu tetap ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia masih bekerja dan dia masih berkuasa di dalam setiap kehidupan manusia. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menjawab setiap persoalan-persoalan kita. Dia sanggup menolong kita. Firman Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan. Alkitab ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini tidak dapat terpisahkan. Ini mempunyai satu kaitan. Karena yang menjadikan utama sebagai pusat dari firman ini adalah Yesus. Yesus yang menjadi pusat dan inti dari seluruh kitab yang ada dalam Alkitab. Mungkin saudara baca kalau di dalam perjanjian lama, waduh itu banyak kisah-kisah sejarah. Memang Alkitab menjelaskan bagaimana keadaan, bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Semua itu ada terkaitan dengan perjanjian baru. Karena pusat dan intinya adalah Yesus sendiri. Yesus yang ada di tengah-tengah firman itu. Karena Yesus merupakan penggenapan dari semua firman Tuhan. Dalam Taurat, kitab para nabi dan Mazmur, semua itu intinya adalah Yesus. Yesus yang diberitakan. Yesus yang menggenapi semua firman yang ada di Alkitab ini. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara saya ingatkan kembali. Mari, betapa pentingnya firman Tuhan. Jangan kita menyepelekan firman, jangan kita membuang-buang waktu. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depan. Ini aja sudah bikin susah banyak orang. Apakah mungkin akan lebih susah lagi, lebih sulit lagi? Kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita mampu menghadapi semuanya ini. Apa yang terjadi, pasti Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya itu sampai jatuh tergeletak. Tuhan memelihara kita semua. Dia ada di tengah-tengah kita. Pada saat ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan begitu besar. Pengorbanan yang begitu luar biasa karena dia mengasihi kita. Dia ingin supaya umat manusia diselamatkan. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak melihat keadaan manusia seperti apa. Tetapi dia menerima apa adanya. Sebagaimana kita ada. Serusak apapun kita, Tuhan pasti. Tuhan menerima kita. Kalau kita mau bertobat. Kalau kita mau berubah, dia ada di tengah-tengah pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Biarlah tubuh dan darah Yesus ini bekerja di dalam kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, semangat, dan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau.
Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian pada pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.